Semangat pagi, selamat dini hari. Kembali lagi, saya bukan siapa-siapa. Kita ngobrol-ngobrol santai lagi. Kita sekarang mau bicara tentang permasalahan keuangan. Senang ya, gitu. Masalah keuangan. Nah, sekarang kalau kita tanya siapapun, ada masalah nggak dengan keuangan? Katanya ada, gitu ya. Katanya ada. Kenapa masalahnya? Ya, keuangan itu bermasalah apabila tadi intinya minus gitu, artinya Pak, yang masuk lebih kecil daripada yang keluar. Jadi plus 2 tapi minus 3 gitu. Berarti ada selisih 1 tuh ya. Jadi plus 2 tambah minus 3 sama dengan kan minus 1 gitu. Nah, kenapa bisa demikian? Kenapa harus keluar 3 kalau memang masuknya 2? Kenapa harus keluar lebih besar? Karena memang masuknya kecil, gitu. Tentunya aja banyak faktor, tuntutan, gitu ya. Tuntutan gaya hidup biasanya, ya. Tuntutan mindset yang konsumtif misalnya. Tuntutan mental yang apa? Mengais-ngais status tuh apa ya? Social climber. Nah, social climber tuh apa ya? Mungkin so kaya padahal enggak gitu kan, so artis padahal bukan gitu ya, so selebritis padahal juga bukan. Nah, itulah yang menyebabkan kita ini banyak gampang dipengaruhi ya. Contoh kalau kita tonton TV, selebritis itu menggunakan busana atau pakaian atau kacamata atau jam brandnya ini gitu. Kita ingin kayak begitu kan gitu. Tapi kita lupa, kita harus beli kayak gitu. Mereka itu tidak beli, mereka sponsor. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan sebenarnya terjadinya minus ya. Jadi pemasukan itu lebih kecil dari pengeluaran. Sebenarnya itu bukan pemasukan lebih kecil dari pengeluaran, tetapi yang benar itu pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Karena nggak akan ada pengeluaran tanpa ada pemasukan. Ada kok yang ada pengeluaran tanpa pemasukan, hutang dulu dia baru bayar. Nah, itu yang tidak sehat sebenarnya. Karena berhutang itu hanya menunda kemiskinan. Tapi hemat itu hanya menunda kekayaan. Berhutang itu kenapa menunda kemiskinan? Karena berhutang itu ya ada sekarang tetapi sebenarnya fake. Kenapa fake? Karena itu bukan milik kita sebenarnya. Contoh ya, saya membeli pakaian dengan kartu kredit ya. Saya bawa pulang pakaiannya, tapi sebenarnya saya belum pernah membayar. Itu kan fake namanya. Saya belum pernah membayar, tapi saya dijamin oleh si kartu kredit tersebut. Itu namanya fake. Nah, mental-mental seperti inilah yang kita harus rubah ya teman-teman semua, supaya kita tidak jadi objek suatu produk, tapi kita harus menjadi subjek suatu produk. Kita menciptakan suatu produk gitu. Nah, kalau masalah uang ada karena tadi pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Sebenarnya pemasukan itu, jadi orang bingung sekarang, nyari pemasukan di mana lagi nih ya gitu. Karena seberapa besar pun pemasukan Anda bertambah, ketika mindset Anda masih seperti tadi, pasti pengeluarannya akan lebih besar. Gitu, pasti pengeluaran akan lebih besar. Jadi kita harus cari solusi bukan bagaimana menambah pemasukan, tapi kita harus berpikir bagaimana supaya kita bermindset untuk tidak mengeluarkan lebih dari pemasukan. Tapi ada yang bicara, nggak bisa Pak Jul, saya kan sudah ngutang duluan udah lama. Nah gitu kan, ya sudah kan, itu nggak bisa lagi dibicarakan kan. Tapi for next, untuk berikutnya maksudnya itu kita harus rubah mindset itu. Karena saya hadapi, coba contoh ya, kalau di kota besar kayak Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, di sana itu karena kota metropolis,
Jadi orang semakin banyak uangnya, semakin apa ya, parlente, semakin keren, gitu ya, semakin gaya dia, semakin modis. Tetapi ketika saya di Bali beberapa tahun yang lalu, tidak sekarang ya, karena Bali sekarang ini sudah mau menjadi metropolis nih, gitu. Bali yang lalu-lalu itu saya lihat orang semakin kaya di sini, semakin tidak modis, semakin tidak mandi, semakin tidak menarik bentuknya. Tapi pemilik-pemiliknya itu semakin tidak kelihatan. Saya tidak sebut nama ya. Saya kenal ada seorang pemilik tanah di daerah Renon, luas sekali tanahnya. Sekarang ada restoran, sekarang ada ya industri lah di sana besar. Ternyata itu tanah dia. Tapi saya tidak pernah tahu kalau tidak dikenalin bahwa dialah pemiliknya yang mereka semua nyewa. Ternyata pemiliknya setiap sore saya lihat memikul rumput untuk memberi makan babinya di rumah atau sapinya. Jadi kayak tukang sampah gitu, padahal dia ownernya. Itu dulu. Nah, tapi sekarang Bali ini sudah mulai terpengaruh dengan gaya metropolis. Sehingga tadi seorang pemilik tanah tertentu, area tertentu, padahal dia ownernya, tetapi dia punya anak yang generasi sekarang. Tentunya generasi sekarang sudah dipengaruhi oleh gaya metropolis. Padahal pemiliknya itu kita lihat di sana kayak tukang parkir atau kayak satpam, gitu. Dan anaknya ini yang tidak memiliki, gayanya kok kayak bos, padahal dia bukan pemilik. Nah, gaya hidup itulah teman-teman semua yang kita harus, mungkin sudah tidak berlaku lagi ya prinsip padi berisi makin merunduk. Harusnya itu digunakan. Ketika itu digunakan, saya jamin tidak akan ada yang namanya pemasukan lebih kecil dari pengeluaran. Ketika Anda berprinsip padi yang terisi, dia akan semakin merunduk. Kalimat terakhir saya di sesi ini simple. Kelihatan kaya itu tidak penting. Jadi kaya itu penting. Saya Ijul, orang baik sendiri.